tidak semua orang bisa naik ke atas ini. Nah, kalau secara natural nggak. Ini adalah pelataran pertama yang nanti kita akan bahas, dan di sini juga kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik. Pertama kita nyampe udah disambut oleh pohon besar, pohon yang besar banget. Dan kalau kita lihat dari pohon ini, di bawahnya itu bertumpukan bebatuan. Jadi akarnya sama bebatuannya itu kayak jadi bersatu. Kalau kita tahu akar pohon itu nggak sekuat bebatuan, tapi bebatuan ini tidak menghancurkan akar dari pohon ini. Akar dari kehidupan dari pohon ini. Terima kasih pohon yang telah kuat hingga saat ini. Kita lanjut jalan ke pelataran pertama. Ini teras 1, di teras 1 ada bentukan. Ini yang sering oleh masyarakat sini disebut aula. Ada ruangan, kita masuk. Nah, ruangan ini terdiri dari kamar drawing yang ditegakkan, lalu dibentuk seperti kamar. Kalau kita lihat itu ada batu yang berbeda, seperti meja, itu tempat saji, tempat offering. Di sini ditaruhnya. Nah, ini cukup luas untuk nampung sekitar 20 orang berkumpul di sini sebelum berangkat ke atas. Jadi sebelum kita naik ke atas, kita berkumpul di sini dulu. Ya, dalam ceritanya memang seperti itu. Jadi kalau tadi kita pembukaan di bawah itu di pelataran parkir, dalam ceritanya memang tidak semua orang bisa naik ke atas ini. Dari sini pun tidak bisa semua orang naik ke teras berikutnya. Jadi pemilahannya di sini, dipilahnya di sini. Jadi dalam ceritanya kalau misalkan begini, ini masa pembentukan kabinet lah ceritanya. Nah, yang para calon menteri itu berkumpul di bawah sama pengawal sama segalanya lah. Terus para calon menteri ini dibawa ke sini, berkumpul di sini. Misalkan masing-masing sudah si A menjadi menteri apa, menteri pertahanan, si B menjadi menteri ekonomi, C kesehatan, ini menteri pendidikan, si D. Nah, dari sini kemudian dipanggil satu-satu ke atas. Nanti kita ke atas untuk diverifikasi kayak fit and proper test. Gitu. Jadi sampai di bawah dikumpulkan, satu-satu dipanggil oleh para pengujinya yang terdiri daripada resi dan para orang-orang tua, sepuh-sepuh gitu. Dipanggil satu-satu naik ke atas. Jadi di sini berkumpul dan ya namanya fit and proper test lah. Kita lihat di sini itu ada dinding memanjang. Itu juga yang tadi itu yang ada depan di samping. Jadi sebenarnya ini sebelah timur. Sebelah barat juga ada, tapi sempat terus jadi sebenarnya Gunung Padang ini itu kayak bukit yang dikasih topi. Di bukit dikasih topi. Jadi dia membungkus puncak. Ini tuh kayak dia tuh menopang biar terasnya ya. Ya, sebenarnya dia manjang ada sampai terlestarikan lah, terungkap. Masih kelihatan. Model kayak begini sebenarnya di Punan Berundak dimanapun juga ada, tapi yang real dengan batu dan yang itu di Candi Keteng di Gunung Lawu, ketika dia dekat dengan Candi Keteng. Itu undakannya persis sama susunannya. Setelah begini, ini menunjukkan satu teras. Dia kemudian bikin dinding sebelah kanan. Bisa dilihat, diperlihatkan. Nah, itu dinding juga mirip seperti ini, tapi dia lebih atas menunjukkan teras. Buat ya.
batu berbunyi, sebenarnya tidak berbunyi sih, cuma kalau itu ya bunyi. Cuma berbeda dengan batu yang lainnya, ini lebih nyaring. Ngobrol-ngobrol sama yang lain bahwa kalau dia karena hujan, dia pasti punya titik air di pinggir-pinggir. Titiknya kayak gitu. Ya, mereka kayak gini. Kalau ini Tapi nggak kalau bunyi. ini enggak, ini mungkin harusnya dia berdiri. Jadi ini simbol. Gitu loh. Tom ini patok selamat datang. Terus ditandain nih. Siapa kayak yang nandain ya? Horizontal ya. Ini sorry, vertikal, ini horizontal. Kayak semen-semennya, Semennya ini. labnya. Nah, di bahwa pada saat Gunung Vesuvius di Pompei saat itu meletus, itu menyebar abunya, lalu material letusannya itu di satu kota yang namanya Pazzolano. Nah, Pazzolano ini kemudian si pasirnya setelah selesai diambil menjadi semen di bangunan-bangunan Yunani dan Romawi. Konon katanya kalau semen itu kan kalau kering makin rapat. Ini kebalik malah. Basah dia makin rapat. Nah kalau secara natural nggak mungkin. Nggak ada rongga.